sudah semakin bergemuruh dengan adanya hero-hero yang sudah terlihat dari masing-masing tim, entah itu EVOS Legends ataupun Alter Ego. 3-0 atau akan berakhir 2-1 terlebih dahulu. G-Expo, sekali lagi kita ingin tahu, akan berakhir 3-0 untuk Alter Ego atau 2-1? Wow. Untuk berangkat menuju ke MSC, Alter Ego atau EVOS? Sekali lagi, FPL Arena, mana suaranya? Ramai sekali untuk mengawal salah satu perwakilan kita nanti di MSC dan juga Grand Finalist yang akan berhadapan dengan Onyx. Dan ini akan menjadi match point untuk Alter Ego karena tersisa satu game lagi, satu kemenangan lagi untuk bisa mereka selesaikan. Tapi EVOS Legends mereka tidak akan diam, mereka akan coba untuk mencuri satu poin tersebut. Yap. Sementara untuk sekarang beberapa playernya juga sudah berkumpul di masing-masing laning, di masing-masing titik yang udah mereka milikin. Dan beberapa, ini Udil juga udah terkena beberapa impact, beberapa damage yang memang udah dikeluarkan pula oleh Hijume dengan Parsha yang dia milikin. Tapi Dreams mencoba untuk masuk dan juga memberikan gangguan di area tersebut, di mana Akai sudah mengamankan daerah tersebut terlebih dahulu. Oke, memang dari segi power clear Hijume dengan adanya Dreams juga dibantu membuat mereka cepat untuk melakukan adanya clearing wave minion dan Little Wonder di area river bisa diamankan oleh Tas, sehingga sejauh ini EVOS Legends mereka bisa terlihat cukup unggul. Tapi memang di area bottom lane ini dia salah satu perwakilan player timnas kita ya, yaitu Brans yang nanti akan membela Indonesia, sedang head to head bersama Nino. Dengan adanya Summoner, match up lane-nya, ini Brans harus sabar-sabar dulu deh. Oke. Mereka pun harus sabar dan juga mereka tidak boleh tertinggal dari sisi leveling lagi. 2 game sebelumnya EVOS Legends itu ketinggalan jauh banget loh semuanya. Dan itu pula yang harus dipertahankan oleh Alter Ego apabila mereka ingin menutup game ini 3-0 tanpa adanya balasan sama sekali. Oke, dan EVOS Legends pasti mereka akan mengeluarkan semua tenaga dan power mereka untuk bisa melakukan pencurian poin terhadap Alter Ego tersebut. Tapi untuk sejauh ini 1 menit pertama masih terlihat cukup pasif sehingga turtle yang pertama pun bisa kita lihat setup posisi sudah dilakukan oleh Tas di area sana. Tapi ada gangguan juga yang dilakukan oleh Seliboy mencoba untuk mencari informasi satu sama lain terlebih dahulu. Oke. Untuk Psychot, dia udah pasang badan duluan di daerah tersebut. Dia udah langsung berdiri duluan untuk bisa menjaga, membuat beberapa mata. Tapi Pai, Udil, ada Rasi, lompat ke arah yang berbeda. Dream sudah terlihat di dalam rebutan tersebut. Dan Tas, ada Tonros yang memang sudah langsung dia keluarkan. Dan juga ada pertempuran tersebut dengan ada lagi satu alter yang langsung dikeluarkan. Udilnya berusaha untuk pergi, tapi ada satu pedang yang memang kena ke arah beberapa player. Dan Udilnya berhasil dia tarik mundur, tapi first bloodnya tercipta. Turtle-nya berhasil diamankan, tapi tidak untuk Tas, karena Tasnya pun menjadi milik dari pemain Alter Ego. Junglernya ditukar dengan jungler, tapi Turtle bisa diamankan dengan last hit yang diambil oleh Dreams. Ini membuat dari EVOS Legends mereka cukup terlihat unggul. Walaupun di area mid sekarang, Rasi yang selalu tercicil sedikit demi sedikit. Tapi ini dia, Talents Prediction. 2 suara untuk EVOS dan 4 untuk Alter Ego. Let's see akan seperti apa. Karena dari beberapa player pun udah tetap berada di area mereka milikin masing-masing. Dreams bergerak ke area yang berbeda. Paramis di dalam minimap kita lihat masih tetap berada di bagian tengah. Tapi Akai mencoba untuk menyeberang masuk ke dalam area pertahanan dari EVOS Legends. Oke, dan kalian bisa juga nih ikutan pesta mabar di Pakuan Mall Surabaya di minggu depan. Wah, Painya tuh. Painya udah mulai diusir. Udah mulai terbakar pundaknya dengan Feather Ice Strike yang memang menabrak ke atas dari tubuh yang dia miliki. Tapi tempat yang berbeda, Maya Sonyu-nya udah mulai connect. Akankah kali ini ada sebuah setup yang berhasil dilakukan oleh pemain dari Alter Ego? Karena Dreams sudah mengeluarkan flickernya dan itu menjadi informasi yang sangat baik. Tonrosnya tadi pun masih gagal untuk bisa mendapatkan satu monster cangkal di area tersebut. Oke, dan kalau misalkan kalian juga mau lihat nih, Starlight terbaru udah hadir. Skin edit. Udah punya? Udah punya juga. Nah, bukannya sombong. Sudah punya. Buat FL lebih lagi, ya kan? Iya, friendlist kan bisa nambah kan, makanya. Ini sekarang ada bling-blingnya itu loh, star-starnya itu. Ih, parah banget. Tapi kita menang. Dan sekarang nyangkut sudah Hijume, akankah berhasil pergi, tapi ternyata masih berhasil selamat loh dengan satu flicker terakhirnya.
Dan kalian jangan sampai kehabisan pula kesempatan tuh bisa nonton langsung ke MPL dan di Expo di Hall D loh. Iya, karena kalau udah flicker ke J-Expo tapi nggak punya tiket nggak bisa masuk. Set Cuma. flicker. Nah, tapi kalau misalkan nggak bisa masuk bisa nonton di depan loh. Iya. Tetap harus flicker berarti ke J-Expo ya. Bener, ada watch party-nya tuh di depan, gede banget tuh layarnya. Banyak kegiatan juga di depan. Banyak kegiatan, kalian bisa ikutin. Dan sekarang, turtle-nya lah yang akan menjadi tujuan dari masing-masing tim. Sepatu dengan menambah penetrasi, udah langsung diamankan pula. Membuat dirinya akan semakin sakit lagi untuk bisa memberikan damage ke arah beberapa player. Tyrant Revenge-nya tadi dilepas, tidak mau langsung menabrakkan dirinya ke arah beberapa player dari EVOS. Karena informasi yang masih belum lengkap yang udah mereka dapatkan. Hanya saja ada beberapa pergerakan langsung dimulai oleh Saikon lompat ke bagian depan. Tapi Seliboy langsung diusir mundur sedikit lagi. Api tersisa. Nino hadir, Aepai hadir dan juga membuat kocar-kacir bagaimana formasi yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Legend. Pai-nya belum landing tapi sekarang Dreams mencoba untuk bisa menangkap karena beberapa player. Tapi ternyata tidak bisa, malah turtle-nya berhasil diamankan oleh Melisa. Ada satu lagi kalau langsung dikeluarkan dan tasnya menjadi korban. Untuk kali ini tapi Brass masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari satu Little Wanderer dan tapi diambil oleh Udil. Dan tasnya nggak bisa masuk. Terkena dengan adanya heavy spin. Tapi kita bisa intip juga dari segi emblemnya nih di sini. Dengan adanya sebuah Magic Worship yang satu sama lain dari kedua mid laner diamankan. Ini pastinya damage-nya makin besar lagi. Dengan Magic Penetration dan juga dengan adanya movement juga. Dan bahkan Hajanya di sini dengan pull yourself together, dia akan memanfaatkan nantinya dari battle spell-nya. Buset dah itu konsil langsung ditabrakin dan langsung ditarik begitu saja. Akankah mereka berhasil mendapatkan karena satu player? Dan benar. Satu orang berhasil ditangkap dan itu adalah Rasi. Tidak ada setup yang mungkin bisa dibangun dengan secara cepat. Hanya saja Hijume, ada Wish by Wing langsung dikeluarkan. Di mana informasi sudah mereka dapatkan ada pergerakan dari Aka yang mulai mendekat ke dalam area tersebut. Yes, dan in-game equipment by Dunia Games bisa kita lihat juga dengan Clock of Destiny yang sekarang sudah diamankan di tangan dari Hijume. Beserta Enchant Talisman yang sudah diamankan oleh Udil. Dan ini dia dua item attack speed yang sudah selesai dari Melisa. Bahkan nggak pakai sepatu. Dengan adanya Corrosion dan juga Demon Hunter Sword. Dan sedangkan dari Brands lebih mensecure dirinya dengan adanya Stalactites yang diamankan terlebih dahulu. Iya, mereka di di depan belang lain. Ada Brands, Hijume menjadi korban. Set up yang begitu baik dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Dan itu menjadi satu turning back point juga di mana Alter Ego langsung berbalik unggul. Dan bahkan bukan cuma 2 poin pick off. Satu Alter Turret di arah bottom lane yang berhasil juga untuk dihancurkan. Membuat Alter Ego sekarang udah berbalik keadaannya. Nino kembali unggul dari sisi level. Purify tadi dari Brand sepertinya juga belum terlalu berimpact. Tapi udah ada lagi Golden Staff di dalam tubuhnya. Attack speed akan semakin menggila. Yap, dan perlu diingat di sini Ninonya ini nggak dibabysit sama Rasi. Nggak terlalu banyak untuk berada di area gold tersebut. Tapi dengan adanya satu momen, akhirnya Alter Ego bisa langsung kembali ke keadaan. Tapi Turtle yang sekarang dikontes. Lagi dan lagi konsilnya ditabrakin. Dengan adanya sebuah body slam dan juga headbutt tadi yang langsung kena karena beberapa beda juga. Ninonya berhasil langsung dihancurkan tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh pemain dari Alter Ego. Dan mereka masih melakukan sebuah tim fight tersebut. Seliboy-nya berhasil langsung dilenyapkan begitu saja. Berhasil mencoba untuk kabur ke bagian belakang dikejar habis-habisan oleh Pai. Mereka kehilangan attack speed. Mereka kehilangan Brands. Mereka kehilangan damager utamanya pula. Tapi Udil pada berbeda. Akankah Udil bisa bertahan karena Udilnya masih berusaha untuk pergi dari tersebut dan selamat untuk kali ini Udilnya. Ya karena memang berfokus tapi Tas yang coba untuk mengejar keberadaan dari Pai. Damage-nya memang masih belum optimal. Walaupun tadi kita bisa lihat Nino dan Seliboy yang ditumbangkan. Tapi lihat Pai-nya dia benar-benar langsung ngelok pergerakan dari Brands. Dan ini dia instant replay-nya. Gimana Rasi nge-cancel dari sebuah feeder Ice Strike. Langsung ditabrak belakangnya. Dan membuat akhirnya team fight-nya terpecah. Yang Tas ngejar ke arah Nino dan Seliboy. Tapi lihat Pai-nya ini ngejar Brands ke dalam satu turret loh. Langsung dive in. Itu benar-benar dikejar banget gitu. Dikejar banget itu. Gak ada lagi target operasi ya udah di matanya. Pai cuma ada Brands. Itu dia, ini contoh adalah di saat kita mengejar tuh walau kadang itu ya jangan terlalu dikejar. Kalau memang itu milikmu, insya Allah akan langsung diperlancar. Dan sekarang ada setup lagi, diketok dan hilang. Di tempat yang berbeda, mendadak Brands pun hadir. Speedy Lake Wheel siap untuk mengeluarkan seluruh damage yang dia miliki. Tapi Udil udah hadir lagi walaupun dia tumbang karena ini cooldownnya cepat banget dengan ada stack yang dimiliki. Oke, Rasi gagal sepertinya untuk bisa memberikan sebuah tabrakan ke arah beberapa player dan mereka mundur kembali. Oke, masih coba untuk reset lagi. Alter Ego mereka nggak mau terlalu overcommit. Mereka sekarang sudah memegang kendali atas game ini.
mereka mau coba untuk mempertahankan hal tersebut. Tapi sekarang EVOS Legends yang udah mulai harus mencari winning condition mereka karena lihat sekarang ada setup di arah bottom lane. Oke, ada konsil, ada sebuah pergerakan, headbuttnya, body slamnya, semua dikeluarkan. Semuanya dikerahkan untuk bisa mendapatkan tas. 5 orang loh, tapi dengan adanya Lord yang muncul, oke, dari sisi EVOS Legends mereka nggak punya power retribution, tapi 2 outer turret di arah mid dan top itu udah dihancurkan menjadi kompensasi atas tumbangnya tas tadi. Yap, dan Kari mungkin akan terus melanjutkan di area tersebut. Sementara sekarang di area Lordnya, inilah yang akan membantu Alter Ego untuk bisa membalaskan seluruh objektif yang bisa dihancurkan oleh Kari. Malahan mungkin akan jauh lebih banyak yang bisa mereka dapatkan. Lordnya berhasil langsung diamankan, satu orang berhasil langsung dimentokin ke arah dinding dan lenyaplah sudah lapu-lapu. Yap, tapi ini masih Lord pertama. Menurut aku masih agak terlalu mahal untuk bisa di-trade dengan adanya 3 turret loh bahkan. Dan bahkan ini Lord pertama yang belum enhance, ya kita tahu dengan adanya Brans dan juga Hijume, di sini power clear-nya juga bakal bisa lebih cepat lagi dengan adanya high ground defender tersebut. Yap. Oke, kita akan lihat saja seperti apa lagi nantinya setup yang akan dikeluarkan. Dan sekarang ada sebuah pergerakan di mana Akaisha. Akai masih bisa selamat di kanan segala altar yang dikeluarkan oleh Udil. Udil memberikan timing yang begitu baik untuk backupan terhadap rekannya. Ya, tapi memang dari 2 source skill yang cukup penting ini hilang ya. Dengan adanya Divine Judgment, Cloud Altar juga gak ada, tapi tabrak. Web, Tyrant Ranger connect dan Psychot. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan kecuali menerima damage yang begitu banyak yang masuk ke dalam tubuhnya. Oke, tapi satu Lord ini bakal coba untuk dikawal, masih bisa di defense. Karena lihat, yang menjalankan lane jauhnya itu dari tas. Dia langsung clear satu wave minion di arah atas yang menjadi distraksi untuk Alter Ego. Mereka harus berfokus juga untuk clear dari minionnya terlebih dahulu. Tapi in game equipment by Dunia Games, kita baru saja melihat Dreams yang sudah menyelesaikan satu buah fleeting time. Yang dimana nantinya Divine Judgment bakal lebih cepat lagi dari cooldownnya. Ini bakal banyak banget point pick off yang mungkin bisa diciptakan dari EVOS Legends. Oke, Phantom execution ke bagian depan. Terlihat ada Udil. Walaupun di tempat yang berbeda, Rasi di mana backupan damage-nya. Ada Nino dengan go away, namun untuk kali ini dengan adanya Farsha di bagian belakang dengan Federal Strike yang memang sudah langsung digeser dengan adanya satu epic space, tapi Bransha tertinggal sendirian, terpisah sendirian. Bransha masih mencoba untuk bisa melakukan sebuah pergerakan dan juga aksi pembalasan. Akankah dia bisa bertahan karena ada beberapa player di depannya yang bisa membuat dirinya pun langsung menghilang. Lenyaplah sudah Brans untuk kali ini terpisah, tapi di tengah inner turret-nya diambil oleh Tas. Oke, setidaknya masih ada sebuah kompensasi yang bisa didapetin sama EVOS Legends. Walaupun memang dari Brandset tadi dikejar-kejar, keunggulan yang dimiliki oleh Alter Ego, slow bacur udah mulai dikejar. Oke, dari segi eliminasi Alter Ego unggul, tapi EVOS Legends mereka bisa dapetin kesempatan dalam kesempitan. Ada satu yang tumbang, tapi ditukar dengan adanya taret-taret yang dihancurkan. Sekarang udah ada satu Divine Glaive loh. Yap. Akan semakin nyeri lagi damage yang dihasilkan oleh Farsha. Tapi setup yang dimiliki oleh Rasi bagus banget dan barusan kita sebutkan. Kodeklah sudah di Melisai tapi Nino mendapatkan gangguan, tapi Nino yang masih bisa bertahan dengan lagi ke altar. Dikejar painya sendirian masuk ke bagian depan. Hanya ada Hijume yang menjadi korban untuk kali ini. Hijume tumbang. Oke, Rasi ngorbanin flicker tapi Rasinya nggak tumbang. Dan dapetin outer turret dan ini adalah sebuah poin pick off yang mahal banget. Satu momen yang bisa diciptakan dari Alter Ego yang membuat akhirnya EVOS Legends sekarang mereka harus kewalahan lagi dan lagi. Ini adalah setup yang begitu baik. Yang memang benar-benar dibuat oleh pemain dari Alter Ego. Ketahuan untuk pertama kali ya Tas kali ini unggul dari sisi level. Oke, karena dari tadi banyak banget sih objektif yang bisa dikantongin dari segi crossing jungle, terus dapetin taret-taret dan juga nge-push dari minion. Tapi untuk adanya team fight 5 versus 5, ini agak cukup sulit karena Hijume ini diganggu banget. Bahkan bukan cuma sekedar dari Pai dengan Yuzong yang bisa jump ke arah backline. Waduh, ke-gap lagi dong. Dan Rasi sekarang berhasil lagi membuat sebuah perbedaan. Tasnya akankah bisa selamat karena udah ada Phantom yang dikejar. Tapi Sally Boy mencoba untuk mengejar. Ada S-Bar, ada Body Slam, semuanya dikeluarkan. Tas bisa akan dipertahankan dan sekarang ada satu damage terakhir. Tapi Tonros, Tas di bagian bawah ada sebuah pergerakan dilakukan oleh Brass dan juga Hijume beserta dengan Tris. Mereka bertiga berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu best turret di area bottom lane. Pengalihan isu. Tas yang benar-benar dikejar tapi bisa ditukar lagi dengan adanya satu base turret yang berdiri di arah bawah. Dan ini membuat dari EVOS Legends mereka bisa mencoba untuk kontrol dari objektif yang mereka bisa amankan. Wah,
Pertukarannya terus terjadi. Oke, di bagian tengah Rasi sudah kelihatan. Federasi tadi keluarkan, Rasinya berhasil langsung dihancurkan. Tapi depannya berbeda. Dream berusaha untuk menarik dan Divine Judgment. Tapi masih ada go away, malah Dreamnya menghilang. Psycho tertinggal sendiri bagian belakang. Akankah mereka kejar? Tidak. Ini go away yang di pop up pas banget ya. Pas Sebuah banget. respon yang begitu sigap dari Nino. Sehingga di saat Dreamsnya tadi flicker, gak bisa langsung mengunci keberadaan dari Nino tersebut. Karena mentok-mentok dia dengan adanya go away. Dan buat teman-teman yang di rumah harus tahan emosi. Sabar. Tapi nggak boleh tahan untuk beli emoji. Wah. Ada nih di sini. Antara emosi dan emoji ya. Iya. Jadi di saat kalian emosi, keluarkan emoji. Betul. Daripada keluarin kata-kata kan, mendingan Betul. emoji aja. Oke, Lord sekarang berjalan di bagian bawah. Lord sudah ready untuk bisa membantu pergerakan Alter Ego mendapatkan kemenangan. Menghantarkan mereka menuju MSC ataupun Grand Final dari MPL di season yang ke-11. Untuk EVOS Legend, akankah mereka dikalahkan dengan skor 3-0 atau mereka bisa membalaskan 1 poin selanjutnya? Oke, tapi kalau misalnya kita bahas lagi ya dari in-game equipment by Dunia Games, memang tas di sini dengan adanya hybrid build lebih ke arah Curse Helmet, ada Thunder Bats, Kaguya dan Helmet, War Axe dan akan menuju ke arah Endless Battle harusnya. Ini Rasi bagus banget deh tadi loh, Tyrant Revenge-nya, Tyrant Rage-nya, kena 1, kena 2, kena 3, bahkan kena dalam satu area. Tapi Lord gak bertahan berapa lama lagi, HP-nya juga akan terkuras. Pai udah punya Immortal, Sally Boy udah semakin tebal, Nino dengan adanya WWN di dalam tubuhnya pun ini udah respect banget terhadap Kari loh. Ataupun dari damage-damage yang dimiliki oleh Post Legend. Let's Ya. salah satunya, damage yang begitu mengerikan. Dan juga lapu-lapu ya, karena mungkin dari true Yap. damage gak bisa ditangkal dengan Will of Benar. Nature, tapi dia menghindari adanya jamin, tapi Dreams. Tuh, Rasi, coba lihat Rasi! Lompat ke bagian depan dan Dreamsnya berhasil tertangkap dia tersebut. Mereka dengan badai bantuan dari ke altar, mereka siap untuk bisa melanjutkan pertempurannya. Namun untuk kali ini tasnya Phantom Execution mundur lagi. Masuk lagi ke dalam base-nya. Ini Rasi luar biasa loh, 4 hero dari Rasi tadi di ban, dengan adanya Kufra masih bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Yap. Wah, Psycho coba lihat Rasi udah charge lagi dari situ. 3 base turret-nya lenyap. Konsil udah langsung dikeluarkan, mereka bersiap. Psycho lompat ke bagian depan, ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Sally Boy? Sekarang Sally Boy-nya dengan ada 1 heavy spin berhasil untuk mendapatkan ke arah beberapa menit, tapi ternyata tidak. Tidak untuk waktu yang lama, Sally Boy kehilangan begitu banyak HP di dalam tubuhnya. Dan ini targetingnya bagus banget, banyak banget yang membagi tugas. Giliran Celipo yang ganggu ke arah Hijume-nya. Coba untuk cancel, walaupun memang sempat terdorong dengan heavy spin, tapi dengan adanya sebuah flicker, Hijume masih bisa bertahan dan EVOS Legends masih bisa bernafas atas 4.800 effort yang sekarang mereka tertinggal. Gak ada best turret, dan apalagi dalam 10 detik ke depan, Lord yang ketiga bakal muncul. Lord akan muncul. Lagi dan lagi kita melihat sebuah defense yang begitu krusial yang dimiliki oleh EVOS Legends dan Alter Ego. Harus melakukan setup ulang lagi untuk bisa mendapatkan kemenangannya di depan mata. Satu orang, bye. Masih ada backup dari Alter dan juga Rasi. Tapi masih ada Puribai. Malah Dreams yang sekarang yang menghilang begitu baik. Backup yang diberikan oleh Alter Ego, tapi tempatnya berbeda. Coba kita lihat sedikit lagi. Dari Lord tersebut akan menjadi milik dari pemain EVOS Legends. Dan juga Lordnya menjadi milik dari EVOS. Sebuah pancingan yang luar biasa ya, ternyata ini dia kesempatan yang bisa diambil untuk eksekusi terhadap Lord yang sudah ter-enhance. Pastinya ini akan menjadi satu nafas panjang lagi yang bisa dimiliki oleh EVOS Legends. Walaupun memang Dreams-nya tumbang, tapi Lord-nya didapetin sama EVOS. Oke, mereka sepertinya tidak akan mau untuk bisa memberhentikan Lord tersebut. Mereka mau melakukan sebuah pertempuran kembali. Karena untuk sekarang, hey, ada sebuah Tyrant Revenge. Mereka sudah mengetahui seperti apa kehadiran dari Rasi. Lordnya hadir, mereka dorong wave minion di bagian atas. Mereka dorong lewat tengah. Nino berusaha untuk menghilangkan Lord tersebut. Tapi sekarang epic spin-nya berhasil mencapai langsung ke arah Dream. Dan juga ada Tyrant Revenge lompat ke bagian depan. Tapi ternyata belum mengenai ke arah siapapun. Dan ada satu altar langsung masuk. Dan juga mereka mulai maju ke bagian depan. Tapi ternyata pertempuran untuk kali ini masih terpisah. Tasnya masih berhasil kabur dari tersebut. Sally Boy akan berhasil untuk didapatkan karena sekarang Sally Boy-nya berhasil untuk dihancurkan. Udil masih berusaha pergi dari tersebut. Udilnya selamat, Rasinya selamat, Painya selamat. Dan sekarang pertempurannya dimenangkan oleh pemain dari EVOS Legends dan mereka yang gantian untuk bisa memberikan sebuah aksi penekanan dari berbagai arah. Dan di bagian bawah, wow, hampir saja. Hampir aku ketahuan di situ, tapi
Sekarang dengan hilangnya Sally Boy, gak ada power untuk bisa memundurkan mereka. Tapi lihat, EVOS Legends mereka langsung berfokus mengawal Lord yang sekarang sudah muncul. Oke, Lordnya hadir. Di manakah setup yang akan kita lihat sesaat lagi, di mana Dreamsnya udah bisa mendapatkan banyak banget damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Lord itu pun hanya sendirian, tidak bisa mendapatkan backupan yang begitu baik dari pemain EVOS, tapi mereka bisa menghancurkan ke berbagai best turret. Gak ada minion sih tadi, tapi mereka cukup berpuas. Rasi! What? Rasinya again and again! Ijume masih punya flicker, tapi kalau terjadi keluarga kembali, mereka akan melakukan sebuah setup dan pertempuran di mana untuk sekarang. Tas berusaha untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan benar saja. 2-1, EVOS Legend belum menyerah.